Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Carios. Saat ini saya sedang bertugas di Solo, tepatnya di Solo Baru. Nah, mari kita lihat penginapan yang saya pilih. Pertama-tama mari kita lihat lobinya. Kesan pertama begitu menggoda, itu yang saya rasakan. Lobinya unik banget, klasik, vintage, elegan. Barang-barang yang disusun di sini semuanya terlihat begitu antik. Semua tersusun sangat rapi, begitu enak dilihat dan bersih banget. Selain itu, karyawannya ramah banget. Jadi ketika saya datang langsung disambut dengan hangat. Rasanya kita seperti pulang ke rumah sendiri ya. Seperti di rumah Eyang sih, karena ya mirip-mirip seperti ini. Jadi makin tidak sabar untuk lihat kamarnya seperti apa dan suasana sekeliling dari hotel ini. Jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan Kang Carios. Mari kita lihat. Keluar dari lobi, kita langsung disambut dengan kolam renang. Gak nyangka ya, ternyata ketika keluar dari lobi nih, belok kiri, langsung terlihat kolam renang. Luas banget ternyata. Karena kalau dari depan sih kelihatannya kan sepertinya kecil gitu ya. Tapi ternyata keren banget. Suasananya itu mirip seperti di pedesaan ya. Jadi lingkungan hotel tapi kita seperti masuk ke kampung sendiri. Ini kolam renangnya juga bersih banget sih. Di sekitarnya banyak bangunan-bangunan joglo nih. Jadi ini kan memang tipe kamarnya berbeda-beda. Ini nih kita bisa nongkrong di pinggir kolam renang tuh asik banget tuh tempat duduknya, tempat nyantainya. Pokoknya betah banget. Nah, sekarang mari kita menuju ke kamar. Ini bisa dilihat kanan kirinya bangunan-bangunan joglo. Ini tipe kamar yang harganya itu di atas 700 ribuan lah ya. Dari 700 ribu atau 600 ribu juga bisa kayaknya. Sampai 1 juta ke atas lah. Jadi ini benar-benar yang private. Jadi kalau misalkan satu keluarga bisa nginep di sini nih. Dan saya juga sempet sih dikit-dikit ngintip dalamnya seperti apa. Dan ternyata bagus banget. Cuma saya sih pesannya ya kamar biasa yang tipe deluxe dan modern. Ya karena saya sendirian, jadi ya pesan kamarnya yang biasa aja. Tapi sepertinya lain kali saya mau nyoba juga nih nginep di bangunan-bangunan joglo ini. Ya supaya tahu saja rasanya seperti apa. Konsepnya memang keren ya. Nah ini nih saya intip nih kamarnya. Di sini tuh banyak tumbuhan, jadi terasa begitu asri, adem. Dan ketika kita melewati bangunan-bangunan ini rasanya kita sedang pulang, kemudian lihat rumah-rumah tetangga. Ini keren banget sih, beneran deh. Tuh. Enaknya nih kalau yang di tipe joglo ini kita pagi-pagi bisa nongkrong di situ sambil menikmati hangatnya kopi. Aduh, apalagi ditemani dengan singkong goreng. Tuh bagus banget sih. Dan yang saya salut juga di sini bersih banget loh. Sepanjang jalan saya dari depan sampai sini nih itu bersih banget beneran. Nih, kita lanjut. Kamar saya tuh sebenarnya posisinya di mana sih? Kayaknya sih paling belakang ya. Ini nih udah mau menuju ke kamar sepertinya. Karena di ujung sana sudah mulai ada gerbang dan ditutup. Nah, bener. Ini dia kamarnya. Aduh, makin gak sabar. Ini di depannya juga cukup estetik ya. Nih, ada tempat nongkrongnya juga loh. Lumayan buat nongkrong bareng Besti. Akhirnya sampai juga di kamar. Mari saatnya kita explore.
Keren ternyata ya. Jadi pas pertama kali masuk nggak nyangka ternyata kamarnya semodern ini. Aduh, bagus banget dan luas banget nih ranjangnya. Dengan beralaskan ranjang itu apa ya, dari kayu jati. Jadi terlihat elegan banget nih. Tapi vintage itu masih berasa sih. Aduh, ini bisa dilihat nih. Apalagi dipadukan dengan lampu-lampu tuh makin estetik dia kelihatannya. Nih, kita lihat di sini ada lampu yang mirip ini ya, mirip kastrol. Kastrol tuh buat ngeliwet. Jadi makin estetik sih. Terus di sini tuh meja-meja kecil yang di samping ranjang yang biasanya itu nakas, itu terbuat dari kayu jati. Aduh, makin keren deh. Nah, terus tadi ada gantungan baju. Di situ juga bisa dilihat tuh kalau handuk atau apapun kalian bisa taruh di situ. Ini TV-nya, depannya juga keren banget tuh, bisa dilihat AC-nya. Terus di sini juga kita dapat 2 botol air mineral. Ada cangkir, kemudian ada teko listrik juga, dan disediakan kopi, teh, creamer, dan gula. Nah, ini tisu, dan ini ada buku menu. Tempat AC-nya pun, tempat remote-nya bagus loh. Nah, ini tadi ketika saya masuk ke kamar kok tercium bau wangi. Ternyata itu adalah irisan daun pandan. Jadi pengharum alami lah. Nah, ini wastafelnya pun estetik banget dipadukan dengan cat warna biru. Makin keren. Amenitisnya juga lengkap. Di situ ada sikat gigi dan pasta gigi, dan ada shower cup. Kemudian ini ada cermin. Nah, di sini terlihat ada gorden. Mari kita lihat ada apa di balik gorden ini. Wow, ternyata ini adalah semacam teras bagian belakang. Jadi di sini ada kursi dan meja dan asbak dan tanaman. Kalian bisa ngerokok di sini, nongkrong di sini, atau hanya sekedar untuk melamun. Bagus sih. Tuh ada tanamannya juga. Jadi menambah kesan segar. Nah, sekarang mari kita lihat nih. Kamar mandinya agak ada 2 pintu ya. Oke, kita lihat dulu nih yang sebelah sini. Oke, ternyata ini adalah tempat untuk mandi. Di situ ada sabun dan sampo-nya lengkap. Terus di sini ada showernya juga, dan ada air yang biasa dan air panas juga. Ini ada cantelannya. Kita coba lihat pintu yang satunya. Sepertinya ini adalah toiletnya. Ya, betul sekali. Ini adalah toiletnya, dan di sini kita disediakan 2 handuk. Nih, seperti ini. Jadi lumayan luas ya. Keren sih, keren. Kalian pasti penasaran kan breakfastnya seperti apa? Nah, nggak usah lama-lama. Mari kita cek. Jadi breakfastnya itu di bagian depan ya, persis di gerbang masuk menuju hotel. Nah, ini tempat breakfastnya gabung sama resto ya. Jadi kalau misalkan siang ini restorannya terbuka untuk umum. Di sini terdapat 2 bangunan. Nah, yang paling depan itu adalah kedai kopinya. Bangunannya lebih modern, dan ini restorannya. Bangunannya lebih vintage. Mari kita masuk. Pagi. Breakfastnya di sini ya, Mas? Oke. Dan wow, ternyata amazing banget. Keren banget bagian dalamnya. Betah banget ini masih. Sumpah, gak nyangka banget sih ternyata dalamnya. Ini mah luar biasa banget. Saya makan di sini seperti lagi makan di restoran-restoran vintage di Jakarta yang harganya selangit itu, berasa sultan. Oh iya, di sini tuh uniknya kita sarapannya dapat menu bener-bener seperti di resto. Jadi kita bisa pilih menu nih. Dan biasanya H-1 itu kita sudah ditanya besok mau sarapan apa. Jadi ketika kita datang ke resto, hidangan kita tuh sudah siap. Nah,
Ini adalah rekapan dari menu sarapan yang saya pilih setiap harinya selama saya nginap di hotel ini. Jadi setiap kamar itu bisa memilih 2 paket dan ternyata paketnya itu lengkap dari makanan intinya, minuman, sampai dessert itu lengkap banget. Dan porsinya itu nggak main-main, beneran. Berhubung saya sendirian, jadi biasanya saya cuma minta 1 paket saja yang dikeluarkan. Karena pernah tuh hari pertama paketnya keluar dua-duanya dan saya super kekenyangan banget gitu kan. Gak nyangka karena memang porsinya porsi jumbo. Oh iya, saya di sini dapat harga 300 ribuan ya, sudah sama breakfast. Palingan dengan pajak ya sekitar 400 ribuan lah ya. Pengalaman menginap yang sangat sempurna. Saya kasih nilai 5 dari 5. Hatur nuhun.